Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya, Meliana Sari, untuk belajar matematika. Halo, apa kabar adik-adik? Sudah siap belajar matematika hari ini? Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai materi bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat ini merupakan materi kelas 9 SMP. Apa itu bilangan berpangkat? Nah, mungkin kalian ada yang masih ingat ya, waktu kelas 7 cara menghitung bilangan berpangkat maupun bilangan bulat. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak videonya sampai selesai. Bilangan berpangkat adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Yang pertama akan kita pelajari pada video ini adalah sifat bilangan berpangkat pada bilangan bulat berpangkat bilangan bulat positif. Pada bilangan berpangkat, untuk mencarinya yaitu dengan cara mengalihkan A itu sebanyak N faktor, di mana A adalah bilangan pokoknya, sementara N adalah bilangan pangkat. Contoh, misalkan kita punya bilangan 2 pangkat 4. Nah, kita tinggal cari perkalian dari 2 itu sebanyak 4 kali. Jadi, 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Maka hasilnya sama dengan 16. Hari ini kita akan belajar mengenai 5 sifat bilangan berpangkat. Apa saja Kak itu? Untuk sifat yang pertama, yaitu sifat perkalian, di mana ada A pangkat M dikali dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Nah, untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat contoh. Jadi contoh, misalnya ada 2 pangkat 2 dikali dengan 2 pangkat 3. Itu sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 3. Kenapa 2 tambah 3? Karena pada sifat ini, M ditambah N, jadi pangkatnya ditambah. Jadi M ditambah N. Kemudian 2 pangkat 5. Berapa 2 pangkat 5? 2 pangkat 5 adalah 2 dikali sebanyak 5 kali. Maka hasilnya adalah 32. Oke. Sekarang kita menuju sifat yang kedua. Nah, kalau yang tadi kan perkalian. Nah, kalau sekarang operasi pada pembagian, pada sifat bilangan berpangkat. Jadi, kalau misalkan ada bilangan yang sama nih, dipangkatkan dengan M, dibagi dengan A, kita pangkatkan dengan N. Untuk mencarinya, kita tinggal kurangkan saja pangkatnya, yaitu M dikurang N. Nah, untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat contoh. Misal contohnya, 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 2. Gimana cara kerjanya? Jadi, sama dengan 2 pangkat 4 dikurang 2. Kenapa 4 dikurang 2? Karena M dikurang N. Jadi, pangkatnya dikurangkan. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Karena 2 dikali dengan 2 sama dengan 4. Selanjutnya yaitu sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga ini adalah perpangkatan lagi nih. Nah, jadi kalau misalkan ada bilangan berpangkat M, dipangkatkan lagi dengan N sama dengan A pangkat M dikali dengan N. Nah, biar lebih kebayang ini ya, kita lihat contohnya. Nah, misalkan 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 2. Sama dengan 2 pangkat 2 dikali 2. Kenapa 2 dikali 2? Karena M dikali dengan N. Nah, jadi berapa nih? 2 pangkat 4.
2 pangkat 4 adalah 16. Selanjutnya yaitu sifat yang keempat. Sifat keempat ini hampir mirip sama sifat yang kelima. Jadi misalkan ada dua bilangan kita kalikan. Misal A dikali dengan B sama dengan A pangkat M dikali dengan B pangkat N. Nah, sedangkan sifat yang kelima ini adalah operasi pembagian. Jadi A dibagi dengan B dalam kurung pangkatkan dengan M sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Nah, jadi dalam sifat yang keempat dan kelima ini, masing-masing bilangan memiliki pangkat. Jadi A pangkatkan dengan M, sedangkan B dipangkatkan dengan N. Dan untuk yang operasi pembagian, karena itu berada di dalam kurung, kemudian dipangkatkan dengan M, maka M milik si A dan M juga milik si B. Nah, tentunya menghitung bilangan bulat berpangkat bilangan bulat positif tadi sangat mudah ya. Tinggal kita kalikan bilangan pokok sebanyak pangkat yang ditanyakan. Seperti contoh tadi, bahwa ada 2 pangkat 4, yaitu 2 kita kalikan sebanyak 4 kali. Jadi 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 16. Selanjutnya adalah bagaimana jika kita bertemu dengan bilangan yang dipangkatkan dengan bilangan bulat negatif? Gimana ya cara ngitungnya? Oke, perhatikan pangkat berikut ini. 2 pangkat 4 sama dengan 16. 2 pangkat 3 sama dengan 8. 2 pangkat 2 sama dengan 4. 2 pangkat 1 sama dengan 2. Nah, kalau kita lihat pola-pola dari bilangan ini ada 16, 8, 4, dan 2. Yaps, polanya adalah dibagi 2. Dari 16 bisa menjadi 8 karena dibagi dengan 2. Dan dari 8 bisa menjadi 4 karena dibagi dengan 2 juga. Dan 4 bisa menjadi 2 karena dibagi dengan 2. Jadi dari sini kita bisa menghitung nilai dari 2 pangkat 0, 2 pangkat negatif 1, dan seterusnya. 2 pangkat 0 berarti nilainya didapat dari 2 dibagi 2 sehingga hasilnya adalah 1. Kemudian 2 pangkat negatif 1 nilainya didapat dari 1 dibagi dengan 2 hasilnya 1/2. 2 pangkat negatif 2 nilainya didapat dari 1/2 dibagi dengan 2 hasilnya adalah 1/4. 2 pangkat negatif 3 nilainya didapat dari 1/4 dibagi 2 hasilnya adalah 1/8. Nah, sekarang kita perhatikan penyebut-penyebutnya ya. Jadi, 2 dapat kita tuliskan menjadi 2 pangkat 1. Kemudian, 4 kita tuliskan menjadi 2 pangkat 2. Selanjutnya yaitu 8 kita tulis menjadi 2 pangkat 3. Sehingga dari pola tersebut dapat disimpulkan bahwa A pangkat negatif N sama dengan 1/A pangkat N. Dengan catatan, A tidak sama dengan 0. Contoh, berapakah hasil dari 3 pangkat negatif 3? Oke, kita pakai sifat yang tadi ya, jadikan pangkat menjadi positif. Tapi dituliskan kebalikannya dalam bentuk pecahan. Jadi, 3 pangkat
negatif 3 sama dengan 1 per 3 pangkat 3 sama dengan 1 per 3 dikali 3 dikali 3. Hasilnya yaitu 1 per 27. Kalau bilangan negatif yang dipangkatkan dengan negatif juga gimana ya? Jadi sama saja ya cara mencarinya. Misalkan contoh, berapakah hasil dari negatif 2 pangkat negatif 3? Nah, kita tuliskan perkalian berulang dari bilangan pokoknya. Di situ kan bilangan pokoknya yaitu negatif 2. Jadi, 1 per negatif 2 pangkat 3 sama dengan 1 per negatif 2 dikali dengan negatif 2 dikali dengan negatif 2. Negatif 2 kita kalikan dengan negatif 2, hasilnya yaitu 4. Kemudian 4 kita kalikan dengan negatif 2, hasilnya negatif 8. Kemudian 1 per negatif 8 sama dengan hasilnya yaitu negatif 1 per 8. Selesai, mudah bukan menyelesaikannya? Nah, alhamdulillah kita sudah mempelajari 5 sifat bilangan berpangkat. Materi singkat ini mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk kalian semua. See you next video. Jadi, sudah belajar apa kita hari ini?